Hari ini kita akan belajar sudut pada jam, sudut penyiku, sudut pelurus, sudut bertolak belakang, dan sudut pada segitiga. Saya Edi Winoto, sudah mengajar 300 murid dari 50 sekolah selama 30 tahun ini. Bagi kalian yang baru pertama kali menonton video channel soal matematika, kalian bisa subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Ketika belajar sesuatu subjek yang susah, kalian harus berpikir bahwa kalian akan menjadi seseorang yang kalian inginkan. Contoh, saya waktu masih muda, saya sangat suka geometri. Sehingga nilai-nilai saya dari SMP 1 sampai SMP 3, rata-rata nilai geometri adalah 100. Kenapa? Karena saya punya cita-cita menjadi seorang arsitek. Jadi ketika saya belajar, mengerjakan tugas, dan ujian, saya benar-benar menganggap diri saya sudah jadi arsitek. Makanya saya suka dan akhirnya jadi bisa. Mari kita mulai. Soal nomor 1, besar sudut CAB jika dinyatakan dalam satuan derajat adalah, ini adalah satuan seksasimal. Kita akan ubah ke satuan derajat. Kita coba ya. Sudut CAB, atau kalian juga bisa bilang sudut BAC, itu sama dengan 34 jam, 13 menit, 48 detik. Oke, kita akan ubah semuanya ke dalam jam. Jam itu kalian anggap sebagai derajat. So, 34 ini udah oke, tambah 13. Ini 13 menit. Sobat matematika, ubah ke jam. Berarti bagi 60. Sedangkan ini adalah 48 detik. Bagi berapa sobat matematika? Ya, benar. Bagi 3600 karena 1 jam adalah 3600 detik. Satuannya adalah jam atau derajat. Kita coret-coret 48 dan 3600. Kita sama-sama bagi 12 ya. 12 berarti 4 ini per 300. Masih bisa sih kecilin jadi 2 per 150 atau 1 per 75. Tapi ini 60-nya kita ingin samain penyebut. So, yang bawahnya kali 5, ini kali 5. Berarti 34 tambah 65 per 300. Nah, bawahnya udah sama ya. Kita tambahin. 34 tambah 69 per 300. 34 tambah, kita kecilin lagi, sama-sama bagi berapa sobat matematika? Ya, benar, bagi 3, ini jadinya 23, ini jadi 100. So, 23 per 100, ini derajat. Kita jadikan desimal, 34 tambah 23 bagi 100 berapa? Ya, benar, 0,23 derajat. Jadi, hasil akhirnya adalah 34,23 derajat. Jadi, satuan seksasimalnya 34 jam, 13 menit 48 detik diubah ke satuan derajat menjadi 34,23 derajat. Soal nomor 2, besar sudut CAD dalam derajat adalah. Kita lihat gambar kita. Kita bikin persamaan ya. Ini satuan derajatnya adalah dalam satuan seksasimal. Satuannya kita akan ubah dalam derajat. Oke, kita bikin persamaan dulu. Sudut yang besar itu adalah sudut CAB. Itu sama dengan sudut CAD tambah sudut DAB. Oke, kita ubah karena yang ditanya adalah sudut CAD. Kita ubah persamaannya jadi sudut CAD itu sama dengan sudut yang besar, sudut CAB, dikurangin sudut DAB. Oke, kita masukin. CAB-nya adalah 86 jam, 24 menit, 29 detik. Dikurangin 53 jam, 32 menit, 44 detik. Oke, kita mulai. 29 tidak bisa kurangin 44. Terus gimana? Kita pinjam 1 jam, 1 menit dari sini. Jadi kita pinjam 1 menit ini ke sini. Dia akan berubah jadi 86 jam. 24 menit dipinjam 1 menit itu jadi 23 menit. Sedangkan di sini 29 kita tambahin dengan 60 karena 1 menit adalah 60 detik. Ini akan berubah jadi 89 detik.
dikurangin 53 jam 32 menit 44 detik. Ini sudah beres ya, nanti kita akan kurangin. Sekarang yang bagian menit, 23 menit tidak bisa kurangin 32 menit. Berarti dia akan pinjam 1 jam dari sebelah kirinya. Kita ubah lagi. Jadi 86 jam dipinjam 1 jam, jadi 85 jam. Ini dikasih 60 menit. Berarti jadi 83 menit 89 detik. Kurangin yang di sini tetap kita tulis lagi 32 menit 44 detik. Sorry, ininya 44 detik ya. Oke, kita mulai. 85 kurang 53 itu adalah 32 jam. 83 kurang 32 itu adalah 51. Sedangkan 89 kurang 44 itu adalah 45 detik. Oke. Nah, ini kita belum selesai. Ini kita harus ubah ke bentuk derajat. Nah, masih ingat sobat matematika bagaimana caranya? Oke, saya akan hapus dulu sebentar ya. Ini saya cari tempat. Saya akan ubah ke sini. Kita akan ubah ke sini. Oke. Jadi sama dengan 32 jam sudah oke, tambah 51 per 60 tambah 45 per 3600. Ini satuannya adalah derajat. Setelah itu kita 32 tambah 45 per 3600. Kita coba ya, 3600 bagi 45 itu adalah 45. Kita ambil 3. 45 90 364 kali 8. Coba ya. 4 32 36. Oke, berarti kali 8 benar. 8 360 0 80. Berarti kita kecilin 51 per 60. Ini sama-sama bisa bagi 3 nggak ya? Kita coba. Ini saya coret, saya tulis dulu jadi 1 per 80. Sedangkan 51 dan 60 kita sama-sama bagi 3. 51 bagi 3 adalah 17. 17 per 20. Nanti kita samain penyebut lagi ya sobat matematika. Ini kita kali 4, di sini kita kali 4. Oke, saya sambung ke sini. Berarti 32 tambah 17 kali 4 68 per 80 tambah 1/80. Derajat sama dengan 32 tambah 69 per 80. Ini dibagi berapa ya? Saya hapus dulu. Oke, kita kerjain dalam bentuk pecahan desimal. 69 bagi 80 berarti 0,690. 80 640 kita kali 8 bagi 50 kita kali 6 480. So, oke. Kita cukup sampai di sini. Berarti 32 tambah 0,86 derajat. Hasil akhirnya adalah 32,86 derajat. Agak susah ya, tapi kalian pasti bisa. Soal nomor 3, besar sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek saat pukul 9.30 adalah. Oke, nah saya akan pakai cara selalu kita mulai di 12. Ini saya anggap titik startnya, garis startnya. Kita cari dulu dari sini menuju sini. Nanti saya akan bagi jadi 2 cara ya. Cara pertama itu adalah nomor 3, 4, dan 5. Cara kedua itu adalah nomor 6 dan 7. Cara pertama adalah yang kita cari adalah ini. Saya pakai cara yang merah. Yang kita tanya adalah ini. Ketika sudut yang dibentuk antara jarum pendek dan jarum panjang tidak melalui garis start, kita pakai cara pertama. Kita lihat.
Kita ganti lagi pen hijau. Pertama kita cari dulu jarak sudut yang ditempuh oleh jarum pendek. Saya tulis di sini jarum pendek. Dari start ya, dari 12. Oke, kita mulai. Ya, sobat matematika, di sini kalian harus tahu bahwa di sini adalah 0, di sini adalah 5 menit ya, di sini adalah 10 menit, 20 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit. Oke, jadi perhatikan bahwa jarum panjangnya ada di posisinya di 30. Oke, kita mulai jarum pendek, dia sudah jalan 9, 30 per 60. Nah, sudut yang dibentuk adalah kita harus kalikan dengan 30 menit. 30 derajat ya, kita kalikan dengan 30 derajat. Ingat sobat matematika, untuk jarum pendek kita kalikan dengan 30 derajat. Kenapa? Karena kita mau tahu yang dari sini nih, dari sini ke sini ini berapa, berarti kita ambil dari sini, ini sendiri adalah 30 derajat. Nanti kalian akan mulai mengetik. Kita coba kerjain. 9 kali 30 tambah 30 per 60 kali 30 derajat. Kenapa per 60? Karena satu putaran penuh itu adalah 60. Ini 270 menit tambah setengah kali 30. 270 derajat tambah 15 derajat. Berarti 285 derajat. Sobat matematika, 285 derajat itu adalah sudut yang ditempuh oleh jarum pendek dari start sampai ke posisi ini. Nah, sekarang yang kedua kita cari jarum panjang. Jarum panjang berarti yang ini. Ini yang kedua. Oke, kita cari ini. Jarum panjang posisinya adalah 30 per 60. Nah, kali ini kita kalikan dengan 360 derajat. Jarum panjang selalu kali dengan 360 derajat. Kita coret. Sama-sama bagi 30. Di sini 1 per 2. 360 derajat bagi 2 adalah 180 derajat. Oke, untuk visualnya saya tulis ya di sini ya. 180 derajat itu yang ditempuh oleh jarum panjang, sedangkan jarum pendeknya adalah 285 derajat. Oke, kita menuju apa yang ditanya. Yang ditanya adalah sudut yang dibentuk ya. Sudut yang dibentuk adalah ketika jam 9.30. Berarti, siapa kurang siapa, sobat matematika? Ya, benar. 285 derajat. Oh, oke. Saya coba pakai pen merah ya. Sudut 9.30 itu berarti adalah 285 kurangin 180. Berarti jawabannya adalah 105 derajat. Yang ini. Oke. Ini adalah cara pertama, yaitu dikurang. Soal nomor 4. Besar sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek pada saat pukul 7.50 adalah. Nah, ini kita masih pakai cara pertama yaitu pengurangan ya. Kita cari dulu sudut yang ditempuh oleh jarum panjang dari startnya yaitu 12. Ini saya sebut start. Garis start. Kita cari dulu yang ini ya. Nah, yang ini berapa? Oke, kita mulai. Jarum panjang. Itu ingat sobat matematika di sini adalah 5, 10, 20, 30, 40, 50. Berarti posisi jarum panjang adalah 50. 50 per total satu putaran penuh adalah 60 menit. Dikali, ingat sobat matematika kalau jarum panjang dikali dengan 360 derajat. Karena satu putaran penuh adalah 360 derajat. Make sense ya? Ini kita bagi, kita coret nolnya. 6 dan 36 kita coret. Ini jadi 6. 60 kali 5 berarti 300 derajat. So, ini adalah 300 derajat, yaitu jarak sudut yang ditempuh oleh jarum panjang. Kali ini kita cari jarum pendek. Berapa sudut yang ditempuhnya dari garis start sampai
posisi sekarang. Oke. Nah, kalau saya panjangin, ini posisinya kira-kira kita nggak tahu daerah sini. Oke. Kita nggak tahu. Oke, kita mulai. Jarum pendek berarti menunjukkan posisi jamnya adalah jam 8.50 per 60. Ini seperti pecahan campuran dikali, dan ingat sobat matematika, dikali berapa? Benar, dikali 30 derajat. Karena kita ambil satuan untuk jarum pendek di sini 30 derajat. Di sini 30 derajat. Berarti dia udah menempuh 8 kali 30 ya. Kita pakai sifat asosiatif, 8 kali 30 ditambah 50 per 60 kali 30 derajat. Ini 240 derajat tambah, kita coret 0 dan 0, 6 dan 30 kita coret menjadi 5. Kita kali jadi 25 derajat ditambah jadi 265 derajat. Oke, kita tulis di sini 265 derajat. Nah, sekarang yang ditanya yang mana? Yang ditanya adalah ini. Berarti cara pertama, jika kedua jarum ini sudut yang dibentuk itu tidak melewati garis finish, tidak melewati garis start, itu berarti kita pakai cara pertama, yaitu pengurangan. Sudut 750 adalah yang besar 300 derajat kurangin 265 derajat. Hasilnya adalah 30, berapa ini? 265. 300 kurang 265. 300 kurang 265 hasilnya adalah 35. Apakah benar? Seperti adanya yang salah di sini. 300 kurang 265. 180, 210, sepertinya 265-nya salah. Salah di mana ya? 7. Oh, oke. Sorry sobat matematika, di sini adalah 7 50 per 60. Maaf ya. Di sini 7. Oke. Nih, di sini 7 ya. 7 50 per 60, berarti 7 kali 30 adalah 210 derajat, ditambah jadi 235 derajat. Di sini saya ganti pennya 235 derajat, berarti hasilnya adalah 65 derajat. Di sini saya tulis 65 derajat. Soal nomor 5, besar sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek saat pukul 3.19 adalah. Oke, ini kita lihat ya, sudut ini startnya. Sedangkan yang ditanya adalah ini tidak melalui garis start, berarti kita masih pakai cara pertama. Nanti di nomor 6 dan nomor 7 kita akan lihat cara kedua. Nah, ini sudutnya kecil sekali, lebih kecil dari 30 derajat. Bagaimana cara carinya? Sama, kita pakai cara nomor 1. Pertama, kita cari dulu dari start sampai ke jarum panjang. Terserah ya, sobat matematika mau cari jarum panjang dulu atau jarum pendek. Oke, jarum panjang. Posisi berarti di sini 5, 10, 15, dan ini 19. Berarti posisi jarum panjangnya adalah di 19 per 1 lingkaran penuh adalah 60. Kali ini jarum panjang dikali berapa sobat matematika? Ya, benar, dikali 360 derajat. Karena ini satuan penuh, satu putaran penuh, kita coret 60 dan 360. Ini hasilnya adalah 6. 19 kali 6, kita hitung ya, 54, 114. 114 derajat. Saya tulis di sini, berarti yang ditempuh oleh jarum panjang dari garis start sampai posisinya sekarang adalah 114 derajat. Kali ini kita cari jarum pendek. Untuk visualnya saya tulis ya jarum pendeknya yang ini. Nah, ini yang ditanya. Oke, jarum pendek kita mulai. Posisi jamnya adalah 3.19 per 60. Kali ini sobat matematika ingat, kali dengan 30 derajat. Kita pakai sistem asosiatif. 3 kali 30 tambah 19 per 60 kali 30 derajat. 90 derajat tambah, kita coret 60 dan 90-nya, kita coret ini jadi 2. 19 bagi 2 adalah 9,5.
berarti adalah 99,5. Ini yang ditempuh oleh jarum pendek ya sobat matematika. Kita pakai cara pertama, yaitu dikurang sudut yang dibentuk ketika jam menunjukkan 3.19 dikurang 114 kurang 99,5. Jawabannya adalah 14,5 derajat. Sorry, komanya saya tulis koma ya seperti ini. Sorry, koma. Nah, inilah jawabannya. Di nomor berikutnya kita akan membahas cara kedua. Soal nomor 6, besar sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek saat pukul 10.05 adalah. Nah, kita lihat ini adalah startnya. Nah, sedangkan yang ingin kita cari adalah sudut yang dibentuk. Nah, kita lihat sudut ini melewati garis start, berarti kita pakai cara kedua. Tidak bisa pakai cara pertama lagi ya. Oke, cara keduanya adalah pakai tambah, yaitu pertama kita cari dulu dari start sampai ke sini. Setelah kita dapat, setelah itu kita cari dari garis start sampai ke sini. Itu adalah idenya. Setelah itu kita tambah. Kita mulai, kita cari jarum panjang. Jarum panjang. Ini caranya seperti biasa, yang ditempuh dari start sampai di posisi ini. Oke, posisi ya 5, berarti 5 per 60 kali 360 derajat. Kita coret 6, 5 kali 6 adalah 30 derajat. Oke, berarti di sini saya tulis 30 derajat. Ini kita ingat, nanti kita akan tambahkan. Yang kedua, kita cari yang ini. Dari sini, dari sini, dari start ke jarum pendek. Ini dulu yang kita cari, baru nanti kita bisa dapat yang ini. Oke, jarum pendek. Posisi jarum pendek adalah 10.05. 5 per 60 dikali dengan 30 derajat. 10 kali 30 derajat tambah 5 per 60 kali 30 derajat. 300 derajat kita tambahkan dengan, kita coret 60 dan 30, yaitu bagi 2, berarti 5 bagi 2 adalah 2,5. Berarti 302,5 derajat. Oke. Saya tulis di sini 302,5 derajat. Kita lanjut, jarum pendeknya adalah lanjutan ya. Apa ya yang ditulis ya? Oke, kita tulis lagi deh. Jarum pendek dari titik finish ya. 360 karena satu putaran penuh dikurangi dengan 302,5, hasilnya adalah 57,5. Nah, kita tulis 57,5 derajat. Nah, oke. Berarti saat langkah terakhir udah gampang ya. Sobat matematika udah mengerti ya, langsung ditambah. Berarti sudut 10.05 itu berarti 30 derajat ditambah 57,5 derajat. Berarti hasilnya adalah 87,5 derajat. Nah, gampang bukan? Satu soal lagi kalian pelajari, kalian akan bisa mengerti bedanya cara pertama dan cara kedua. Soal nomor 7, besar sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek saat pukul 1.50 adalah. Oke, sobat matematika, ini garis startnya. Sudut yang dibentuk antara dua jarum jam itu melewati garis start. Berarti kita pakai cara kedua, yaitu sistem tambah. Yang kita akan cari adalah pertama ini, kedua ini. Setelah itu kita tambahkan, karena yang ditanyakan adalah ini. Oke, kita jarum pendek dulu. Jarum pendek, posisi jarum pendek adalah 150 per 60. Kita kalikan dengan 30 derajat. 1 kali 30 derajat tambah 50 per 60 kali 30 derajat. Ini 30 derajat tambah, kita coret 60 dan 30. Ini akan jadi 2. 50 bagi 2 adalah 25 derajat. Hasilnya 55 derajat. Ini adalah
sudut yang ditempuh dari start sampai ke posisi jarum pendek. Sekarang jarum panjang. Kita cari dulu dari start sampai ke posisi sekarang. Oke ya, posisi berapa nih? 5, 10, kita loncat ya. 20, 30, 40, 50. Oke, jarum panjang berarti 50 per 60 kali 360 derajat. Kita coret. 50 kali 6 adalah 300 derajat. Kita tulis di sini 300 derajat. Berarti ini berapa sobat matematika? Bagaimana caranya? Ya benar, jarum panjangnya kita kurangin. 360 derajat kurang 300 derajat sama dengan 60 derajat. Ini dari garis finish ya, dari start. Oke, setelah itu kita tulis 60 derajat di sini. Nah, langkah terakhir, step terakhir kita pakai cara kedua, yaitu sudut 150 adalah 55 derajat ditambah dengan 60 derajat. Hasilnya adalah 115 derajat. Di sini, 115 derajat. Soal nomor 8, besar penyiku dari sudut ACE adalah. Nah, kita lihat gambar kita. Ini kok rumit ya sepertinya ya. Nah, kita tahu bahwa AB itu adalah satu garis lurus. Nah, kita akan belajar garis pelurus. Apa sih garis pelurus? Kita lihat ya. Nah, ini garis pelurus adalah jumlah total ini 3 sudut adalah 180 derajat. Selalu 180 derajat. Coba sobat matematika tambahin 3 sudut ini. 60 derajat tambah 50 derajat kan 110 derajat. Tambahin 70 derajat berarti 180 derajat. Bagaimana kalau kita ubah-ubah? Nah, ini diubah-ubah. Apakah tetap 180 derajat? Kita coba. 20 tambah 90 tambah 70 berapa? Ambil yang besar dulu ya, 90 tambah 70, 160, tambah 20, 180. Nah, kita coba lagi yuk. Kita ubah lagi. Oke, 120 tambah 40 tambah 20 berapa? 180 bukan? Berarti total sudut yang ada di dalam satu garis lurus itu selalu 180. Itulah artinya sudut pelurus atau sudut suplemen. Oke, kita kembali ke soal kita. Berarti kita buat rumus sudutnya, rumus equationnya, persamanya yaitu, kita mulai ya. Sobat matematika boleh tulis begini dulu. ACE tambah ECD tambah sudut BCD itu sama dengan 180 derajat. Di sini kita boleh tulis pelurus untuk pengingat ya. Nah, sudut ACE adalah 5x min 9 tambah ECD adalah 2x plus 7 tambah 6x. Ini sama dengan 180 derajat. Ini aljabar, 5x tambah 2x 7x, 7x tambah 6x 13x. Min 9 tambah 7 adalah min 2, 180 derajat. Kita cari nilai X dulu ya. 13X sama dengan 180 derajat tambah 2. Ini berarti derajat, derajat, derajat. 13X sama dengan 182 derajat. Kita coba bagi. 1, 52, 2, 6, 4. Berarti 14 ya. X-nya adalah 182 derajat bagi 13. X-nya adalah 14 derajat. Setelah itu kita cari sudut penyiku ACE. Oke, belum bisa langsung penyiku, kita cari dulu sudut ACE. Saya pindah ke sini. Sudut ACE itu adalah 5x kurang 9. X-nya adalah 14 kurang 9. 5 kali 14 adalah 70, kurang 9 berarti 63. Ini bukan jawabannya ya sobat matematika. Kita harus cari lagi, langkah terakhir adalah penyiku ACE. Nah, apa itu penyiku?
penyiku adalah jumlah total sudutnya adalah 90 derajat. Berarti ini kita tinggal kurangin 90 derajat dikurangin 63, yaitu 27 derajat. Oke, kita lihat di sini. Oh, sorry, ada yang salah di sini. 70 kurang 9 adalah 61. Oke, 61 derajat. 90 kurang 61 derajat adalah 29 derajat. Nah, ini adalah jawabannya. Soal nomor 9, sudut BAC adalah sudut siku-siku. Besar pelurus sudut BAD adalah, ini kebalikan dari nomor 8. Kita lihat, sudut BAC adalah sudut siku-siku. Apa sih sudut siku-siku? Mari kita lihat. Kita hapus dulu ini. Oke, ini sudut yang tadi BAC. Kalau kita tambahkan sudut yang di dalamnya yaitu 50 derajat plus 40 derajat, itu selalu menghasilkan nilai 90 derajat. Itu adalah jumlah dari sudut siku-siku. Kita coba geser ya. Nah, ini sobat matematika, apakah benar selalu 90? 80 plus 10 adalah 90. Kita coba lagi ya. Nah, 25 tambah 65 adalah 90. Ini adalah contoh sudut siku-siku atau disebut sudut komplement. Oke, kita buat persamaannya. Kita mulai. Sudut CAD tambah sudut BAD itu sama dengan 90 derajat. Kita tulis di sampingnya berpenyiku, penyiku atau komplement. CAD adalah 3x plus 8 derajat tambah BAD 2x min 3 derajat sama dengan 90 derajat. 5x tambah 5 sama dengan 90 derajat. 5x sama dengan 90 derajat kurang 5. 5x sama dengan 85 derajat. X sama dengan 85 derajat bagi 5. Kita coba hitung. 5, 1, 35 berarti 17. X-nya 17 derajat. Kita akan cari sudut BAD dulu. Saya pindah ke sini. Sudut BAD adalah 2x kurang 3. Kita masukkan nilai X-nya. 2 kali 17 adalah 34. 34 kurang 3 adalah 31 derajat. Ini belum selesai ya. Kita cari pelurus dari sudut BAD. Nah, sobat matematika masih ingat sudut pelurus itu apa? Ya, benar, jumlah totalnya adalah 180 derajat. Berarti ini 180 derajat dikurangi dengan 31 derajat. 149 derajat. Inilah jawabannya. Soal nomor 10, nilai A plus B plus C min D adalah. Oke, kita coba ya. Kita udah belajar soal sudut berpelurus. Kita tahu bahwa ini tambah ini adalah 180 derajat. Kita juga tahu ini tambah ini adalah 180 derajat. Tapi bagaimana dengan nilai ini? 2A kurang 6. Ternyata ini nilainya adalah sama dengan 40 derajat. Ini sudut apa ya? Ini adalah sudut bertolak belakang. Mari kita lihat apa itu sudut bertolak belakang. Ketika dua garis lurus saling berpotongan, mereka akan membentuk sudut yang sama di ujung-ujungnya, yaitu sama-sama 40 derajat. Saya geser ya. Nah, sama-sama berapa sobat matematika? Ya, 53 derajat. Saya geser lagi. Sama-sama 64 derajat. Saya geser. Sama-sama 114 derajat. Saya geser lagi. Sama-sama 127 derajat. Jadi sobat matematika sudah belajar bahwa sudut bertolak belakang itu adalah sama. Besarnya sama. Kita kembali ke soal tadi. Oke. Kita mulai ya. Kita di sini 2A kurang 6, kita bikin persamanya sama dengan 40 derajat. Ini adalah bertolak belakang. Apakah harus ditulis? Tidak. Tapi untuk di awal ada baiknya ditulis untuk pengingat. Tapi nanti kalau sudah fasih tidak perlu lagi. 2A sama dengan 40 derajat plus 6. Ini sama dengan 46 derajat. So 2A sama dengan A sama dengan 46 derajat bagi 2. A-nya adalah
23 derajat. Kita udah dapat 1. Lalu kita lanjut. 3B tambah 14. Kita tambahin dengan 112. Ini hasilnya berapa? Ya, benar. 180 derajat. Karena pelurus. Kita bisa lihat ya dari gambar ini. Kita cari nilai B. Tambah 126 derajat. 3B 180 derajat kurang 126 derajat, ini adalah 54. Kita bagi 54 bagi 3, ini adalah 18 derajat. Setelah itu kita mau cari C dan D. Bagaimana ya? 3C dan 2D ditambah sama dengan 180 derajat? Nggak bisa karena ada dua variabel. Lalu bagaimana? Nah, ada yang ingat bahwa sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Kita tambahin sudut-sudut ini. Yang ini, tambah ini, hasilnya adalah 180 derajat. Kita coba. 3C tambah 3B tambah 14 derajat tambah 40 derajat itu sama dengan 180 derajat. Alasannya apa? Adalah sudut segitiga. 3C, kita cari 3C ya. 3 kali B. 3 kali 18 derajat. Tambah ini 54 derajat sama dengan 180 derajat. 3C tambah 3B 3 kali 18 itu 54. 180 derajat kurang 108 itu 72. C sama dengan 72 bagi 3 itu C-nya 24 derajat. Sekarang kita tinggal cari D. Kita bikin lagi persamaannya. Oke, saya hapus dulu. Kali ini, yang ini tambah ini sama dengan 180 derajat ya. 2D tambah 32 derajat tambah 3C sama dengan 180 derajat. Alasannya adalah pelurus. 2D tambah 32 tambah 3C. C-nya adalah 24. 72 ya. 72 tambah 32, 104 ya ini ya. Sama dengan 180. 2D 180 derajat kurang 104, ini adalah 76 derajat. Jadi D sama dengan 76 derajat kurang 2, ini 38 derajat. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Adalah A tambah B tambah C kurang D. A-nya berapa? 23. Tambah B 18 tambah C 24 kurang D 38. Oke. Wow, kalian sudah belajar 10 soal garis dan sudut. Kalian tidak perlu belajar semuanya sekaligus. Yang paling baik adalah kalian bisa belajar 1 atau 2 soal setiap hari. Lalu kalian bisa mengulanginya, dan yang paling penting adalah kalian mengajarkannya ke teman-teman yang lain. Bagi kalian yang sudah share ke sosial media, saya sangat berterima kasih. Bagi kalian yang merasakan bahwa video ini sangat berguna, kalian bisa subscribe dan share ke teman-temannya yang kelas 7, sehingga semuanya menjadi pintar. Minggu depan kita akan belajar soal-soal berikutnya dari garis dan sudut, yaitu mengenai sudut sehadap, sudut dalam dan luar sepihak, serta sudut dalam dan luar berseberangan. Sampai jumpa Sobat Matematika.